Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para sahabat MPP semuanya, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Assalamualaikum juga Ustadz Aep tercinta yang selalu hadir untuk kita memberikan ilmu dan juga kajiannya. Kajian kita kali ini, temanya ini ide dari Teh Leni. Nah, Teh Leninya ada nih, Teh Leni. Yaitu gimana sih biar puasa itu nggak mager gitu sama galau. Sebenarnya Ustadz pada saat dikasih judul itu saya termasuk mungkin yang generasi lumayan senior Ustadz. Jadi saya nggak tahu mager itu apa sebenarnya. Nanya dulu, mager tuh apa sih gitu. Oh ternyata males gerak gitu ya. Nah Sama gimana sih? kayaknya, Mager tuh keren pager atau apa gitu ya. sama aku kira aku yang bego. Ya, Teh Leni Iya, berarti kelihatan nih masih generasinya masih generasi adik kita ya. Jadi aku manggilnya Dek Leni kali ya. Baik, Ustadz, mangga Ustadz, kan sebentar lagi udah mau puasa nih Ustadz. Apalagi Senin ya, insya Allah kalau Muhammadiyah kan Senin ya puasanya. Gimana sih Ustadz, gimana cara supaya kita nggak mager sama galau? Yang namanya bulan Ramadan Ustadz, perut lapar ya, males gerak, perut lapar, nahan emosi, yang ada malah jadi galau. Nah, tips-tipsnya ini bagaimana Ustadz? Mangga Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al ahzana idza syi'ta sahla. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا تقبلا وشفاء من كل داء وسقم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بلغنا إلى رمضان يا رب العالمين. Alhamdulillah, jamaah sekalian, teteh-teteh, ibu-ibu yang berbahagia, yang dirahmati Allah, kita senantiasa bersyukur atas berbagai nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga pada kesempatan kali ini walaupun di hari yang tidak biasanya, tapi teteh-teteh dan ibu-ibu tetap semangat. Alhamdulillah, mudah-mudahan semuanya senantiasa mendapatkan keberkahan dan kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah, tema untuk kita diskusikan pada kesempatan kali ini terkait dengan Ramadan ya, karena insya Allah sekarang hari Jumat, Sabtu, Ahad, Senin mungkin sudah mulai berpuasa bagi sebagian, ataupun mudah-mudahan bagi kebanyakan. Mudah-mudahan kita merindukan puasa dan nanti juga Idul Fitri bersama-sama supaya eh, terhindar dari berbagai eh, perpecahan, dan tentunya umat Islam adalah umatan wahid, umat yang satu. Ya mas sekalian, teteh-teteh, ibu-ibu yang dirahmati Allah, tema kita kali ini adalah Ramadan tanpa apa tadi, mager ya. Iya, saya pun teringat kalau mager bahasa Sunda bikin pager ya teh. Bikin pager. Jadi memang sekarang memang sudah apa masuk ke masa eh, segala itu hampir dia jadi singkat gitu kan, lebih memudahkan. Ya. Jadi Ramadan tanpa mager dan galau. Ya. Tentunya setiap kita walaupun ada kalanya malas gitu kan, tetapi pada dasarnya adalah kita tidak mau bermalas-malasan itu, karena ini hampir berdekatan. Ketika orang bermalasan, nanti yang ada adalah galau. Ya, eh, eh, ketika sudah galau, ya banyak permasalahan. Nah, jamaah sekalian, teteh-teteh, ibu-ibu yang dirahmati Allah, nah, maka nanti kita akan mengetahui bagaimana Ramadan itu adalah sebenarnya eh, waktu kita untuk lebih mengoptimalkan dan berjuang di sana. Itu kan nanti ada bagaimana sejarah membuktikan dan sejarah mencatat juga bagaimana para sahabat melalui Ramadan dengan produktif ya, dengan perjuangan. Maka tentunya judul kali ini ya menjadi bekal bagi kita supaya kita terhindar dari ini, dan harapannya adalah kebalikannya ya.
lawan daripada malas kan rajin, ya, malas bergerak. Kemudian kalau galau lawannya juga kita senantiasa optimis ataupun juga semangat, ya. Walaupun lawan daripada optimis ya pesimis gitu kan. Tapi bagaimana kita menjadikan Ramadan nanti lebih eh, fresh, lebih semangat dan tergantung kepada kita sebenarnya. Ya, karena Ramadan itu datang setiap tahun, ya, dengan keberkahan dan dengan kemuliaan yang sama. Jadi kita mensikapi, Freeze kayaknya ya. Oh, hilang. bagaimana kita mensikapi. Halo teh suaranya Ya, bisa ya, sempat terdengar? sempat 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 hilang sedikit tadi Ustadz. Mangga Ustadz. Iya, ya, baik. Nah jadi jamaah sekalian, teteh-teteh, ibu-ibu yang Allah, lawan daripada malas itu kan rajin. Ya, kemudian maka ketika malas bergerak berarti berdiam. Padahal kita sebagai manusia diciptakan itu untuk sebuah pergerakan. Nah, makanya ada ungkapan itu kan khuliqal insan min ma'il halqah. Manusia itu diciptakan dari air yang bergerak. Nah, air yang bergerak kan kalau bahasa dalam surat Al-Insan itu min nutfatin amsyaj, dari air yang memancar. Memancar itu kan ada tenaga di sana, itu kan. Nah, memang proses penciptaan manusia juga melibatkan manusia, ya, karena manusia kan berkembang biak, gitu kan. Nah, jadi manusia diciptakan khuliqal insan min ma'il halaq, dari air yang bergerak. Ya, air mani itu kan bergerak, tidak berdiam. Ya, maka ada perpindahan. Ya, sperma itu dari sang ayah kepada ibu gitu kan. Ya, kenapa bisa pindah? Karena bergerak. Ya, maka di sana sampai diterangkan dalam ilmu bagaimana proses penciptaan manusia, ya, bukan cuma satu, dua, puluhan, ratusan, ribuan, bahkan sampai jutaan kan sel itu. Dan pemenang itu siapa? Saya, gitu kan. Semua kita mengatakan saya, ya. Karena kalau kita berbeda, gitu kan. Saya, pemenangnya adalah saya. Maka kita hakikatnya adalah semuanya sebagai pemenang karena telah mengalahkan, ya, yang lain. Nah, kenapa bisa mengalahkan? Karena ada pergerakan. Nah, maka kita ingat hakikat bagaimana manusia diciptakan khuliqal insan min ma'il halaq, dari air yang bergerak. Li ajlil harakah, maka untuk bergerak. Fatharak innahu habak. Dan bergeraklah Allah bersama orang-orang yang bergerak. Jadi Allah itu bersama orang-orang yang bergerak di dalam berbuat kebaikan. Maka dengan memahami ini, insya Allah kita akan senantiasa semangat di dalam menjalani kehidupan ini. Dan teteh-teteh ibu-ibu yang merantau itu kan sudah membuktikan bagaimana berkahnya, semangatnya dalam sebuah pergerakan. Ya, dari Indonesia ke berbagai negara itu kan bergerak. Nah, maka itu sebagai apa? Sebagai gambaran dan motivasi bahwa ketika ada sebuah pergerakan, maka ada keberkahan. Ketika ada sebuah pergerakan, maka ada keberhasilan. Ketika ada sebuah pergerakan, maka ada sesuatu yang didapatkan, ada sesuatu yang baru. Nah, begitupun dengan Ramadan. Ya, jadi Ramadan ini kita lalui tanpa malas bergerak, walaupun tadi ya hawanya ataupun suasananya ketika lapar, haus gitu kan, ya jadi malas memang. Tetapi bagaimana para sahabat tadi dan orang-orang terbaik sebelum kita, ya, menjadikan Ramadan itu sebagai bulan perjuangan. Nah, ini mungkin kita menengok sedikit sejarah supaya memang kita juga mempunyai semangat untuk mengoptimalkan Ramadan ini. Sebagaimana orang-orang terdahulu yang berjuang. Ya, memang di sini digambarkannya adalah eh, hanya ilustrasi saja. Kuda, memang kuda itu lambang perjuangan, itu kan. Ya,
Bagaimana digambarkan dalam surat Al-Adiyat itu kan pagi-pagi, wal adiyati dhabha fal muriyati qadha fal mughirati subha fa atharna bihi naqa, itu kan. Ya, kuda di pagi hari yang memercikkan api dari kakinya yang bersentuhan dengan batu ataupun dengan pasir, itu kan. Ya, bagaimana gambaran semangat perjuangan. Nah, jadi di dalam sejarah kalau kita lihat, ya, terjadi perjuangan, di antaranya adalah peperangan. Nah, ini sebagai gambaran, bukan berarti kita menginginkan perang, ya. Tentunya kita menginginkan kedamaian, ya. Tetapi di sini bagaimana gambar sebuah perjuangan, ya. Gambaran perang kan, sahabat-sahabat, saudara-saudara kita di Palestina sampai sekarang kan, ya, kita senantiasa mendoakan. Nah, jadi perang Badar itu terjadi di bulan Ramadan, ya. Dan perang Badar ini kan disebut juga dengan perang tanding gitu kan. Jadi satu lawan satu, ya. Kemudian itu dimenangkan oleh pasukan kaum muslimin, ya, pada perang Badar, dan itu terjadi di bulan Ramadan, ya. Di bulan Ramadan, dan para sahabat yang berperang menemani Kanjeng Nabi berpuasa. Sedangkan lawannya, orang-orang yang kafir, orang-orang yang tidak beriman, itu ya tidak ada, mereka berpuasa. Nah, tetapi kemenangan didapatkan oleh kaum muslimin yang sedang berpuasa. Nah, sejarah membuktikan bahwa perang Badar terjadi di bulan Ramadan sedang berpuasa, tetapi kaum muslimin mengalami kemenangan. Ya. Kemudian bahwa kita meyakini bahwa kekuatan itu ya dari Allah datangnya. Walaupun ada sebab akibat, makan menjadi kuat gitu kan. Ya. Tapi dalam Al-Qur'an sudah ditegaskan memang annal quwwata lillahi jami'a. Kekuatan itu Allah yang memberikan. Ya. Mudah bagi Allah, bagi orang yang banyak makan tetapi ya dia kenyang tetapi tidak ada tenaga, ya larinya kepada malas. Nah, perang Badar, kemudian peristiwa Fathu Makkah. Fathu Makkah itu terjadi juga di bulan Ramadan. Ya, pembebasan kota Makkah. Kalau ini kan damai gitu kan, Fathu Makkah. Ya, Islam, ya, kaum muslimin datang dari Madinah, kemudian menuju Makkah, ya, sebagaimana ya, kejadiannya Fathu Makkah. Ini dengan kedamaian, karena Islam adalah dinun salam. Dan Fathu Makkah ini walaupun dengan kedamaian kan bergerak, berjuang dari Madinah menuju Makkah itu kan jauh gitu kan. Kalau sekarang mungkin bisa ditempuh dengan sekitar 4 sampai 5 jam, ya, karena menggunakan kendaraan, ya, dan jalannya juga enak gitu kan. Kalau dulu, ya, dari Madinah ke Makkah itu kan paling bagus ya menggunakan kendaraan yang ada ketika itu, yaitu berupa hewan ternak, unta, gitu kan, dan berjalan kaki. Berarti ada pergerakan di sana. Dan itu terjadi di bulan Ramadan. Ya, kemudian juga perang Qadisiyah, ya, disebutkan menyerahnya eh, eh, Kaisar Persia Sananiyah. Ya. Ketika menyerah berarti dia kalah, kan? Dan ini terjadi juga di bulan Ramadan. Sedang berpuasa kaum muslimin. Juga penaklukan daratan Eropa pada tahun 53 Hijriah yang dimenangkan oleh kaum muslimin. Juga penaklukan Andalusia pada 92 Hijriah yang terkenal pemimpin pasukannya adalah Tariq bin Ziyad, ya, yang disebutkan bahwa ketika pasukan ini sudah sampai di dekat laut gitu kan, ya, maka disebutkan
tunggangannya, perahunya itu dimusnahkan. Karena pilihannya cuma dua, menang atau tenggelam gitu kan. Nah, dan bagaimana Tharik bin Ziyad ini membakar semangat kaum muslimin, perjuangan dalam melakukan penaklukan Andalusia ketika itu, dan itu juga terjadi, sejarah mencatat di bulan Ramadan. Maka berdasarkan perjuangan orang-orang terbaik sebelum kita itu terjadi di bulan Ramadan, semangat Ramadan ini di dalam ibadah yang saat ini bisa kita optimalkan. Ya tentunya sebagaimana tadi disampaikan, sekarang perangnya bukan perang seperti terdahulu, tetapi bagaimana kita bersungguh-sungguh, ya. Jihad itu kan secara bahasa bersungguh-sungguh, berjihad, berjuang. Nah, maka Ramadan pun ada kesamaannya, kita berjuang menahan lapar, ya, dari waktu yang ditentukan sampai waktu yang ditentukan, dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Atau kalau waktu sholat dari subuh sampai maghrib. Nah, jadi Ramadan itu adalah bulan perjuangan. Bagaimana sejarah mencatat orang-orang terbaik sebelum kita itu berjuang di bulan Ramadan. Nah, jadi Ramadan bukan alasan kita untuk bermalas-malas, karena ada kalanya eh, eh, banyak makan itu memang jadi banyak minum gitu kan. Banyak minum bawaannya ya malas, tadi ngantuk gitu kan. Nah, maka di sisi lain kita bersyukur Allah Maha Rahman dan Rahim memberikan syariat kepada kita untuk kita beristirahat selama 1 bulan, ya, di siang hari supaya tidak makan, ya. Maka juga di sisi lain, hal apapun, ya, ketika sering dipakaikan cepat rusak. Begitupun mungkin halnya dengan uh, alat pencernaan, ataupun tidak diistirahatkan, ya cepat rusak gitu kan. Maka ini adalah salah satu bentuk rahman dan rahimnya Allah kepada kita hambanya. Nah, maka sekali lagi orang-orang terbaik sebelum kita membuktikan bahwa Ramadan adalah bulan perjuangan. Nah, kita mengoptimalkan, ya, ibadah di bulan Ramadan, ya, itu yang bisa kita lakukan, mengoptimalkan, ya, karena kita sekarang tidak terjadi di negara kita peperangan. Mungkin, ya, saudara kita di Palestina sedang peperangan, tetapi kebanyakan kita memang tidak berperang. Ya, jadi di sisi lain kita juga bersyukur karena berada dalam aman dan nyaman. Nah, maka ini modal bagi kita untuk optimalkan di bulan Ramadan supaya kita menjadikan Ramadan itu bulan perjuangan. Ya, berjuang tentunya sesuai dengan aktivitas kita. Ya, ibu-ibu berjuang di rumah dengan nanti ketika sudah waktunya sahur, ya, mempersiapkan, sudah waktunya buka, mempersiapkan, itu kan juga perlu perjuangan itu kan. Ya, tapi memang ketika lapar, ya, tadi mungkin ada rasa malas, tetapi berbarengan dengan itu Allah memberikan rasa semangat dan bahagia. Ya, ibu-ibu, teteh-teteh yang mempersiapkan berbuka puasa, kita kira semangat gitu kan, karena memang akan berbuka, padahal sedang tidak makan gitu kan. Ya, semangat di sana gitu kan. Jadi Allah memberikan rasa itu, kebalikannya, dan begitulah Rahman dan Rahimnya Allah. Jamaah sekalian, teteh-teteh, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kemudian bagaimana ketika kita mengatasi malas di bulan Ramadan? Ya, ini ada ungkapan Imam Muhammad Al-Baqir bin Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib, berarti cucunya Ali bin Abi Thalib. Ya, cicitnya Kanjeng Nabi. Wahai anakku, hindarilah sifat malas dan bosan. Hindari sifat malas dan bosan.
Karena keduanya kunci keburukan. Sesungguhnya jika engkau malas, tidak akan banyak melaksanakan kewajiban. Ya, kalau malas hanya sedikit berarti melaksanakan aktivitas atau di sini kewajiban. Dan jika engkau bosan, tak akan tahan dalam menunaikan kewajiban. Ya, jadi tidak banyak dan tidak bertahan. Ya, padahal kalau kebaikan itu continue dan banyak, gitu kan. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Ya karena malas dan bosan. Ya, jadi nasihat Sayyidina Muhammad Al-Baqir ini kepada anaknya, dan ini sebagai motivasi bagi kita untuk menghindari sifat malas dan bosan. Karena tadi itu keduanya merupakan kunci keburukan. Ya, jadi kalau malas tidak akan banyak melaksanakan kewajiban, tidak banyak melaksanakan kebaikan ya karena malas. Sedangkan bosan tidak akan tahan ya karena bosan gitu kan. Ya, jadi tidak banyak dan tidak akan bertahan lama. Nah, itu akibat daripada malas dan bosan. Nah, maka bagaimana di bulan Ramadan ini kita mengatasi malas walaupun yang namanya kemalasan ya tadi apalagi dikaitkan dengan tidak ada tenaga karena memang yang menjadi sebab kita ada tenaga adalah makanan dan ketika tidak makan. Tetapi bagaimana kita berpuasa juga kan diawali dengan sahur terlebih dahulu. Jadi ada cadangan. Begitulah maka kan kita puasa ini ada waktunya gitu kan. Dan haram tidak boleh puasa selamanya. Nah, jadi diawali dengan sahur, kemudian diakhiri dengan berbuka. Jadi ada waktunya. Dan kalau di Indonesia kan waktu berpuasa, ya kalau di tempat lain kan mungkin berbeda-beda. Ya nanti bisa berbagi silakan. Kalau di Indonesia kan hampir sama gitu kan antara waktu puasa dengan waktu berbuka. Ya puasa sekitar 14 jam, berarti kalau 24 jam bukanya berarti 10 jam gitu kan. 10 dan 14. Ya hampir setengah-setengah lah gitu kan. Ya. Jadi untuk berbukanya, untuk waktu makannya masih banyak gitu kan. Nah, maka tadi di antara hikmah puasa adalah juga kita ketika berbuka kan bukan untuk balas dendam gitu kan. Yang ada nanti terlalu kenyang dan itu menjadi repot gitu kan. Ya ini yang akan menjadi apa? Menjadi malas dan bisa jadi galau itu gitu kan. Nah, maka untuk mengatasi malas di bulan Ramadan banyak sebenarnya. Ya, di antaranya minimal 4 hal ini. Perbanyak berdoa. Ya, doa sebagaimana nanti doa yang sudah kita eh, biasa baca, meminta perlindungan dari 8 hal keburukan, di antaranya adalah minal ajzi wal kasal, dari kemalasan. Ya, karena malas ini ia datangnya dari setan gitu kan. Maka jamu dengan yang kedua melawan bisikan setan. Ya, karena manusia itu diilhamkan dua. Ya, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ya, dibisikkan kepada manusia itu fujur dan takwa. Jadi ada yang mengajak kepada kejelekan, kemalasan, ada yang mengajak kepada takwa, kebaikan. Nah, jadi ya kita nanti memilih bisikan mana yang paling kuat. Nah, maka bisikan setan itu tentunya mengajak kepada kejahatan dan keburukan. Maka harus kita lawan, bukan? Ya, melawan itu berupaya. Ya, sebagaimana kita melawan musuh gitu kan. Maka di dalam Al-Qur'an disebutkan inna syaitana lakum aduwwun. Ya, setan itu bagi kalian adalah musuh. Maka fattakhidu aduwwa, jadikan dia musuh. Ya mungkin ada yang tahu setan itu adalah musuh tetapi tidak dijadikan musuh. Bagaimana ketika kita
ada musuh, ya kita berjuang melawan. Begitupun dengan setan. Cuma memang setan ini kan tidak nampak kelihatan, jadi lebih halus memang bisikannya itu kan. Ya maka kita eh, agak sulit melawan. Tetapi kalau tadi yang pertama diperbanyak doanya, ya itulah yang akan melawan, yang akan menghancurkan setan dengan berdoa gitu kan. Nah, maka berdoa kemudian melawan bisikan setan dan juga memperbanyak ilmu pengetahuan. Ya, karena dengan ilmu pengetahuan, dengan adanya kajian, ya kita diskusi, kita saling berbagi kebaikan, itu akan membuat kita mengetahui hal-hal kebaikan dan ketika seseorang mengetahui hal kebaikan, Allah akan mudahkan dia untuk melaksanakannya. Ya, maka kita senantiasa berdoa, ya hidayah dan taufik. Ya, hidayah itu petunjuk, ya dan petunjuk itu juga bisa diawali dengan adanya pengetahuan, ya juga taufik bagaimana kita melakukan kebaikannya itu kan bukan cuma tahu saja. Nah, maka bagaimana di bulan Ramadan ini kita memperbanyak pengetahuan supaya kita termotivasi untuk tidak bermalas-malas. Juga secara teknisnya ya, kita memang perlu menyusun rencana kegiatan. Ya, walaupun mungkin sudah dilalui dengan rutinitas gitu kan. Sahur, habis sahur, subuh gitu kan. Ya, tetapi baik juga supaya kita terhindar dari malas dan galau itu membuat rencana kegiatan untuk goal ya target kita di Ramadan ini apa gitu kan dan ada yang kita prioritaskan ya jadi ketika ada orang ataupun ada sekelompok orang dia punya keinginan untuk naik ke puncak gunung tertinggi ya di dunia taruhlah gunung Himalaya atau gunung apa gitu kan yang dia lihat adalah puncaknya yang dia lihat puncaknya. Kemudian dia mengatakan kepada dirinya, supaya bisa ke sana, bagaimana caranya? Banyak caranya. Bisa berjalan dari jalan sebelah utara, mungkin ada jalan, atau sebelah selatan, atau sebelah timur, atau sebelah barat, gitu kan? Ya. Tetapi kalau sudah punya keinginan, dia rencananya goalnya itu adalah sampai ke puncak, apapun akan diperjuangkan, gitu kan? Ya. Itu berawal dari rencana, keinginan, kemudian punya goal, dan punya yang diprioritaskan. Ya. Maka dengan menyusun ini secara teknisnya, nanti akan mudah dan kita akan terhindar dari bermalas-malas. Mungkin kalau di Ramadan, amalan unggulannya, berapa banyak rencana kita akan membaca Al-Quran, ya, secara kuantitas gitu kan, berapa juz, berapa lembar, ya, ataupun berapa buku yang akan kita baca ya. Jadi hal-hal seperti itu kan ada kalanya perlu dibuat supaya kita terpacu untuk meraih itu semua kan. Nah, maka ketika terpacu untuk meraih itu semua, insya Allah akan terhindar dari bermalas-malasan. Kayaknya punya target ya. Sama halnya dengan orang walaupun ibu-ibu teteh-teteh jarang yang sepak bola ya, tetapi kan ada juga perempuan yang sepak bola. Nah, kenapa bisa berjuang gitu kan? Walaupun itu kan ada kerjasama, ya kan ada penyerang, ada back, ada sayap kiri, sayap kanan. Karena punya punya keinginan goal gitu kan. Ya, ketika punya keinginan, punya goal yang ingin dicapai, maka ada semangat di sana. Kita kira kalau tim kesebelasan sepak bola itu tidak punya targetan goal, ya, tidak punya prioritas, ya mungkin santai-santai saja gitu kan. Ya, berjalannya ataupun ya berlarinya biasa. Tapi karena apa? Karena kan menggunakan sistem poin gitu. Ya.
targetnya meraih juara, mengangkat piala, gitu kan. Nah, maka ada rencana di sana, ada strategi, gitu kan. Ya, karena untuk mencapai ataupun meraih goal. Begitupun kita di Ramadan ini. Ya. Jadi nyusun rencana kita Ramadan, kemudian goalnya apa, prioritas kita apa, ya mungkin juga di Ramadan perbanyak berdoa. Bisa kita rencanakan, ya, doa apa yang akan saya banyak panjatkan di Ramadan ini. Walaupun doa secara umum kan untuk kebaikan sebenarnya. Tetapi memang ada doa-doa khusus yang disesuaikan dengan hajat kebutuhan kita. Ya, minta lebih dekat kan kepada Allah, karena doa orang yang berpuasa itu kan istijabah gitu kan. Dan kita setiap hari berpuasa, maka digunakan kesempatan ini. Ya insya Allah maka tidak akan bermalas-malas dalam berdoa gitu kan. Ya jadi ini mungkin beberapa hal kita mengatasi malas di bulan Ramadan, perbanyak berdoa, kemudian juga melawan bisikan setan, ya eh, kita terus memperbanyak ilmu pengetahuan sehingga kita termotivasi berbuat kebaikan, ya. Kemudian juga membuat rencana kegiatan dan menentukan goal dan juga apa yang kita utamakan itu kan prioritaskan. Ya mas kalian teteh-teteh ibu-ibu yang dirahmati Allah, ya di antara doanya yang sudah kita bahas dan kita kira di antara teteh-teteh ibu-ibu sudah hafal doa ini, ya. Tetapi ini doa terus diulang sehingga kita terhindar dari kemalasan. Karena Abu Umamah itu menuturkan setelah aku mengamalkan doa ini katanya, ya doa 8 minta perlindungan, Allah benar-benar menghilangkan kebingunganku. Ya galau itu dihilangkan sama Allah. Karena yang mendatangkan kebingungan ya Allah sebenarnya. Dan ada kalanya dibuat sama manusia sendiri gitu kan. Maka kita berdoa ya. Jadi Abu Umamah mengatakan Allah benar-benar menghilangkan kebingunganku dan memberi kemampuan melunasi utang. Nah, karena di akhir doanya ada tentang utang. Ya, doa ini kita senantiasa panjatkan supaya terhindar dari kemalasan dan kegalauan. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajizi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabati dain wa qahri rijal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari gelisah dan sedih, minal hammi wal hazan. Kalau gelisah, galau berarti akan masa depan, ya. Kalau sedih terhadap masa lalu, ya. Makanya Dr. Ain Al-Qari mengatakan tidak ada dulu, tidak ada nanti, yang ada adalah sekarang. Nah, jadi memang kita ada 3 waktu itu kan, ada masa lalu yang tidak akan kembali, ada masa sekarang yang kita sedang lalui gitu kan, dan ada masa yang akan datang yang belum tentu kita menjalaninya gitu kan. Makanya waktu kita adalah sekarang. Nah, maka kita berlindung kepada Allah minal hammi wal hazan, ya, dari gelisah dan sedih. Kemudian minal ajzi wal kasal, juga dari uh, uh, lemah dan juga malas. Ya, lemah dan malas ini kan 2 hal yang hampir berdekatan. Ya, jadi kalau ada tadi malas bergerak, nah maka dengan kita senantiasa meminta perlindungan kepada Allah SWT, minal ajizi wal kasal, ya. Gelisah dan sedih, gelisah akan masa depan. Nah, ini adalah uh, mesin penghancur diri kita, ya, yang paling uh, handal sebenarnya. Karena masa depan itu belum tentu kita lalui, tetapi sudah ada kegelisahan, maka ya harus berdoa dengan doa yang tadi. Ya, memang kita harus merencanakan, tetapi pada akhirnya juga ya kita menyadari belum tentu waktu kita sampai kepada masa depan itu. Ya rencana perlu, tetapi jangan gelisah gitu aja. Ya, agar tidak gelisah, maka harus berbuat kebaikan. Ya, ya
ma yaribuka ila ma yaribuka. Jadi beralihlah kepada hal-hal yang sesuatu yang tidak meragukan, ya beraktivitas gitu kan, beramal soleh. Nah juga lemah, tidak melakukan perbuatan yang seharusnya dan menunda di lain waktu. Ya, jadi tidak punya komitmen. Maka ihris ala ma yanfa'u asta'in billah wala ta'jiz. Harus bersemangat atas segala yang bermanfaat bagi kita, ya. Mintalah tolong kepada Allah. Jangan sampai kita bermalas-malas juga lemah, ya. Sifat malas itu jiwa kita menjadi buruk, kemudian juga termasuk orang yang munafik, ya. Orang munafik itu dalam Al-Quran disebutkan apabila sholat itu bermalas-malas. Maka kita bisa mengukur diri kita, ya mudah-mudahan kita terhindar. Makanya nanti menggunakan momen Ramadan itu senantiasa semangat, ya. Jadi ketika kita malas untuk melakukan kebaikan, terlebih ketika akan melakukan sholat, itu merupakan tanda yang tidak baik gitu kan. Maka kita harus berlindung dan menghindar gitu kan. Dan juga orang yang malas, ya itu akan mendatangkan penyesalan gitu kan. Ya, ketika orang lain dapat banyak kebaikan, ya karena malas dia hanya sedikit, nanti ada penyesalan gitu kan. Maka tadi di awal kita menyampaikan bahwa Ramadan ini kebaikannya sama, ya di dalamnya ada malam 1000 bulan. Tergantung kita mensikapinya. Kita sering ibaratkan seperti ada air yang segar sampai ya satu samudra gitu kan. Dan semuanya bebas, silahkan mengambil. Dan orang-orang berbeda-beda mempunyai tempat wadah untuk mengambilnya. Ada yang membawa botol minum aqua mungkin, ada yang membawa gelas, ada yang membawa ember, ada yang membawa mobil tangki, ya. Dan dia akan mendapatkan sesuai dengan tempat yang dia gunakan untuk mengambil itu, ya. Ataupun mungkin ada di sana disediakan, kalau di samudra ada ikan segar sebanyak-banyaknya, ya. Orang mengambilnya mungkin ada yang pakai sair, ada yang pakai gerab gitu kan, ada yang memancing gitu kan, ada yang pakai tangan gitu kan, ada yang pakai apa lagi, ya. Jadi tergantung kita membawa tempatnya. Begitupun dengan Ramadan, senantiasa datang dengan membawa keberkahan dan kebaikan, maka kita harus semangat dan harus rajin berbuat kebaikan di dalam. Nah, jadi malas itu tidak ada kemauan. Dan tadi ketika kita berdoa, ketika kita mempunyai pengetahuan ilmu, itu akan terhindar dari bermalas-malasan. Nah, kemudian terakhir, jamaah sekalian, teteh-teteh, ibu-ibu yang dirahmati Allah, bulan Ramadan adalah bulan yang produktif. Ya, ini lawan daripada malas bergerak, kita harus produktif. Ya, menghasilkan sesuatu yang baik. Dan ketika berpuasa didasarkan atas keimanan, maka menjalaninya bukan menjadi beban. Ya, maka bagaimana keterangan tentang puasa itu? Man soma, siapapun yang berpuasa Ramadan, di bulan Ramadan itu imanan, dengan dasar keimanan, wahtisaban, dan dia hanya mengharapkan kebaikan pahala dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Allah akan mengampuni dosa. Maka sebagaimana harapan dalam surat Al-Baqarah ayat 183 bahwa kita diwajibkan berpuasa, kutiba alaikumusiyam, akhirnya adalah la'allakum tattaqun. Dan orang yang bertakwa itu ya dilandasi dengan keimanan. Maka ketika kita berpuasa didasarkan atas keimanan, maka menjalaninya nanti bukan menjadi beban, tetapi akan menjadi sebuah keasikan gitu kan. Ya. Kemudian semangat meningkatkan produktivitas. Lebih lagi pahala dan balasan di bulan Ramadan itu atas amal yang kita lakukan ya dilipat gandakan. Dalam keterangan sampai disebutkan pahala sunnah sama dengan wajib
dan wajib sampai berlipat, berpuluh-puluh kali lipat. Ini motivasi bagi kita untuk senantiasa produktif dan tidak bermalas-malasan. Demikian dan sekian teteh-teteh, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Eh, Selanjutnya bisa kita diskusikan. Mudah-mudahan kita semua terhindar dari malas bergerak di dalam kebaikan, dan apalagi kita ada galau, ya maka perbanyak berdoa, minimal dengan doa yang tadi, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabati dini wa qahri rijal. Demikian dan sekian, sementara ditutup dulu. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Terima kasih atur nuhun semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Ustaz. Terima kasih Ustaz tadi atas tips-tipsnya ya yang sudah diberikan kepada kita. Memang Ustaz, supaya kita tidak mager atau tadi bosan, kita membuat program ya Ustaz ya, membuat organisasi apa aja yang kita ingin lakukan gitu Ustaz. Sambil menunggu pertanyaan, mangga atau yang ingin bertanya, Teh Leni mungkin ingin bertanya. Tapi saya mau bertanya dulu nih Ustaz. Gini Ustaz, pertanyaan saya adalah, kalau lagi puasa, saya suka sakit kepala, Ustadz. Migrain saya suka kambuh. Nah, ada orang sebagian yang melihat itu adalah bagian dari apa namanya itu, cobaan gitu ya, Ustadz ya. Akhirnya saya tahan gitu, tapi yang ada jadi apa namanya menghambat kegiatan saya gitu, Ustadz. Karena sakit kepala, biasanya hari-hari pertama tuh kalau kata orang kan itu lagi dibuang racunnya gitu ya, Ustadz katanya gitu kan. Jadi menghambat kegiatan saya yang ada akhirnya jadi pengennya cuman tiduran gitu loh Ustadz, istirahat kayak gitu. Saya rasa banyak juga yang mungkin yang mengalami seperti saya di mana kita pada saat mengalami sakit kepala dan sebagainya tapi dipaksa untuk melakukan aktivitas akhirnya tidak optimal. Tapi kalau misalkan saya buka banyak yang bilang katanya itu sama dengan tidak tahan dengan apa sih dengan cobaan gitu Ustadz. Nah, kalau menurut Ustadz, kayak kondisi seperti saya nih, yang tukang sakit kepala, Ustadz, yang langganan dengan migrain, itu gimana sih menurut Ustadz kategorinya? Apa memang saya lagi dicoba gitu kan? Atau memang saya harus terus gitu dengan aktivitas saya yang jadi minimalis gitu loh Ustadz. Nuhun Ustadz, enggak. Baik ya, terima kasih. Mudah-mudahan dengan puasa nanti sakit kepalanya hilang ya. Amin. Iya, memang ada masa-masa peralihan. Saya pun bukan berarti mengharapkan ya, dan kita ingin sehat ya. Memang di antara 1 bulan itu, saya pun ada kalanya itu teh ada masa peralihan ya. Jadi ada kalanya kenanya di awal, di tengah atau di akhir gitu kan. Ada memang masa peralihan itu gitu kan. Dan eh, juga ada kalanya saya merasakan ketika awal-awal itu kan biasanya yang malas sahur ya, karena belum terbiasa gitu kan. Awal-awal itu malas sahur, tetapi memang kuat gitu kan. Tapi ada kalanya juga sahurnya nanti makin semangat, tetapi eh, ada apa ya masa-masa, walaupun secara apa ya, secara waktu dari pagi sampai sore itu, atau dari mulai sahur sampai nanti berbuka, itu waktu yang eh, ya perut ibaratnya kosong gitu kan. Siang kan biasanya itu kan, dan sore kan ada semangat lagi gitu kan. Nah, terkait dengan hal ini, kalau memang itu memang ada masa masa peralihan, makanya di antara eh, kebiasaan gitu kan, kenapa Rasul itu dan para sahabat lebih banyak berpuasa di bulan Rajab sama Sya'ban, itu kan kalau eh, olahraga itu kan, ini kan puasa memang melibatkan itu ya fisik gitu kan, ya kayak pemanasan gitu kan. Jadi supaya tidak kaget gitu kan. Nah, tetapi tadi memang kalau dibilang sedang membuang racunnya, ya mudah-mudahan nanti lama-lama racunnya juga hilang gitu kan. Walaupun ya yang namanya ujian ya itu melatih eh, apa ukurannya adalah diri kita sendiri. Kalau memang masih kuat, ya di sanalah perjuangannya gitu kan. Di sanalah menahannya, di sanalah berjuangnya terasa.
Nah, tetapi kalau memang tidak kuat dengan ujian sakit itu, ya kan tidak eh, boleh juga kan diberi keringanan kita untuk berbuka itu kan. Dan berbukanya di sana kan tidak berdosa karena memang karena sakit itu kan, mariub karena sakit itu kan. Jadi itu yang diperbolehkan. Jadi diukur saja apa kemampuannya, ya juga jangan sampai menyiksa diri itu kan saya kira. Kalau memang nggak kuat ya berbuka saja. Tapi kalau masih di batas kuat itu kan eh, kembalinya kepada ayat Al-Qur'an itu wa antasumu khairul lakum. Kalau berpuasa lebih baik gitu kan. Saya sendiri pun ada kalanya merasakan seperti itu, memang ada masa-masa peralihan gitu kan. Dan memang itu terasa terasa berat, dan ya aktivitas pun ya eh, apa nanti disesuaikan mungkin, ya disesuaikan. Jadi yang eh, penting jangan sampai, jadi kita ketika dalam kondisi berpuasa itu ataupun sebenarnya dalam kondisi tidak berpuasa juga, dalam normal itu kan ada tiga hal gitu kan, yang standar, yang biasa saja, kemudian yang berbuat kebaikan, yang berbuat kesalahan. Nah, jadi kita bertahan di yang standar ini. Syukur-syukur kalau bisa berbuat kebaikan itu kan. Nah, jadi ketika kita memang berat untuk melakukan puasa karena sakit, ya bisa berbuka. Dan ketika memilih untuk berpuasa dan itu juga dipertimbangkan dengan kemampuan kita itu kan, ya itu wa antasumu khairlakum, lebih lebih banyak kebaikan insya Allah. Itu teh yang mungkin bisa saya tanggapi, Bang. Baik Ustadz, hatur nuhun. Berarti diri kita sendiri yang bisa mengukur ya Ustadz ya. Kalau memang jadi mungkin kegiatannya jadi sedikit minimalis gitu ya Ustadz ya, ya karena diri kita juga gitu Ustadz ya. Baik. Terima kasih Ustadz Nuhun. Pertanyaan berikutnya datang dari Teh Lina. Nah, Teh Lina pertanyaannya yaitu, Assalamualaikum, mau tanya Ustadz, kan ada yang bilang kalau kita baca Al-Quran kita harus mengerti artinya. Tapi saat Ramadan itu kita ingin bisa hatam. Itu bagaimana solusinya? Atur nuhun. Nah, ini gimana Ustadz? Soalnya saya juga mungkin kayak Teh Lina. Jadi kalau lagi puasa, saya baca tanpa baca artinya Ustadz, karena pengen hatam gitu ya Ustadz ya. Tapi saya juga tiap hari baca eh, satu lembar dengan artinya gitu loh Ustadz. Karena ada orang yang bilang yang penting hatam gitu. Tapi ada orang juga yang bilang jangan cuma cari apa banyaknya, tapi carilah maknanya sebenarnya di bulan Ramadan. Bagaimana menurut Ustadz? Nuhun Ustadz. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Nah, jadi ada tilawah membaca, ada tadabur. Kita eh, memaknai dan betul-betul mentadaburi gitu kan. Ya, ini maka tadi kembali kepada eh, target kita, prioritas yang mana. Ya semuanya baik. Ya, semuanya baik itu. Nah, eh, mungkin juga kita bisa melihat bagaimana ada orang yang lebih memprioritaskan selesai atau khatam di bulan Ramadan itu karena memang Kanjeng Nabi juga selama bulan Ramadan kan eh, di hadapan malaikat Jibril kan ngaji gitu kan. Nah, juga bagaimana orang-orang soleh terdahulu sampai disebutkan Imam Syafi'i itu selama bulan Ramadan kan banyak khatam. Ya, jadi intinya adalah syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan itu adalah bulan diturunkan Al-Quran. Jadi lebih banyak intensitas ataupun kuantitasnya, juznya atau kalau sampai khatam, yaitu bisa kita untuk menuju ke sana. Nah, bagaimana kalau tidak memahami maknanya, gitu kan? Ya, kita memahami sesuai dengan kemampuan kita. Ya, walaupun dalam ilmu memahami Al-Quran kan ada tafsir, juga minimal kan dibaca terjemahnya itu kan. Nah, intinya semua berkaitan dengan Al-Quran itu akan berdampak kebaikan. Ya, mungkin pernah kita sampaikan
cerita tentang seorang cucu ya, seorang cucu yang eh, disuruh mengambil air oleh kakeknya. Ya mungkin ada yang masih ingat ya. Ini berkaitan bagaimana Al-Qur'an gitu kan. Ya. Jadi kakek ini akan memberikan pelajaran terhadap cucunya ya karena dia mengatakan bahwa apa yang saya bisa dapatkan dari membaca Al-Qur'an ya, apalagi tidak memahaminya gitu kan. Nah, maka eh, kakek tersebut tidak menjawab pertanyaan cucunya. Dia hanya menyuruh cucunya itu mengambil air ke sungai, air yang bersih, ya, tetapi mengambilnya pakai wadah sampah. Nah, wadah sampah kan ada bolong-bolongnya gitu kan. Ya, dia mengambil pertama kali, ya belum sampai di tujuan kan sudah tidak ada airnya karena bolong gitu kan. Ya, kayak tempat sampah itu. Nah, kemudian dia juga berusaha terus gitu kan. Sampai akhirnya sudah beberapa kali ya tidak bisa membawa air dari sungai itu ke tempat yang dituju. Ya. Dan dia mengeluh kepada kakeknya, saya nggak bisa, ya nggak bisa, ya dipanggil oleh kakeknya, sini cucuku sayang sini, ya coba apa yang terjadi itu kan, ya apa yang terjadi dari kamu tadi mengambil air pakai itu dan tidak bisa membawa air, ya dia mencermati gitu kan, nggak apa-apa, air juga nggak dapat, coba cermati itu kan, ya ketika dicermati apa, ternyata dia menyadari tempat sampah yang tadinya kotor menjadi bersih, ya jadi secara tidak sengaja, ya jadi tempat sampah itu terbersihkan dengan air itu kan. Nah itu sebuah ilustrasi bahwa apapun berkaitan dengan Al-Quran kita mendapatkan kebaikan, ya walaupun tadi mungkin sebaiknya kan kita mengetahui maknanya karena memang Al-Quran untuk kita amalkan. Tetapi kalaupun tidak, lebih banyak kepada membaca, ya kan satu hurufnya mendapatkan 10 kebaikan. Intinya mendapatkan kebaikan. Ya, jadi silakan bisa diprioritaskan untuk khatam atau untuk baca atau untuk kedua-duanya juga bisa gitu kan. Ya, untuk kedua-duanya bisa. Ya, jadi semuanya ada kebaikannya gitu kan. Tapi memang kalau lihat kepada sejarah orang-orang soleh terdahulu, banyak yang lebih kepada menghatamkan di bulan Ramadan. Karena memang Ramadan kan ya tadi ada beda aja semangatnya gitu kan. Ya, beda gitu kan. Sekarang belum masuk Ramadan, eh, bangun juga masih agak berat. Tapi nanti ya kalau ketika Ramadan sudah ada sahur gitu kan, ya di sanalah keberkahan kebaikan yang Ramadan, jadi ada motivasi tersendiri. Nah, makanya kita gunakan momen itu karena memang tidak lama. Ya, jadi silakan teteh-teteh ibu-ibu bisa ditarget tadi sebagai prioritasnya semuanya baik. Ya, semuanya baik. Jadi bisa lebih kepada tilawah, bisa lebih kepada tadabur, juga bisa kedua-duanya. Ya. Jadi kalaupun mungkin ya inilah manfaatnya kita mungkin juga punya forum, ya mungkin nanti bisa itu bisa juga teh ini apa majelis MPP ini jadi kan ada grupnya gitu ya, nanti laporan tiap hari sampai mana tilawahnya gitu kan, nah siapa yang paling banyak tilawahnya paling sampai hatam, mungkin ada yang satu kali atau ada yang lebih, ya nanti bisa di traktir bareng-bareng dapat hadiah juga gitu kan sebagai motivasi gitu kan. Jadi inilah kita komunitas yang baik gitu kan. Jadi kan kalau di Indonesia ada itu, ada one day one juice gitu kan. Itu salah satunya adalah saling memotivasi. Dan saya kira teteh-teteh ini MPP sudah berjalan ya, jadi mari kita gunakan majelis ataupun forum ini saling menyemangati ya. Jadi kalau mungkin ada laporannya, dulu pernah kita waktu itu dan terbawa motivasi juga dulu waktu santri awal-awal pas pandemi gitu kan, belajarnya kan di rumah tapi semuanya punya itu ada grupnya. Nah kita targetkan harus hatam minimal, kalau santri kan sering ngajinya ya, jadi 2 sampai 3 kali hatam. Itu setiap sore kita kita buat itunya. Silahkan laporan gitu kan.
Jadi ketika membaca hasil tilawah temannya, wah teman saya sudah tilawah 10 halaman. Ya, dia sebelum menulis itu baca dulu, baru nanti dapat 11, itu saling memotivasi gitu kan. Nah, jadi di antar strategi itu kan membuat kita tidak bermalas-malas gitu kan, saling memotivasi, ya, saling memotivasi gitu kan dalam kebaikan. Jadi silakan semuanya baik, bisa target kata, bisa target juga membaca, bisa kedua-duanya divariasikan supaya memang juga tidak jenuh gitu kan. Karena memang berbuat baik pun ya ada kejenuhan gitu kan. Makanya kita harus pintar-pintar membuat variasi di dalam kebaikan. Demikian memang. Tur nuhun Ustaz, Alhamdulillah, Masya Allah. Ustaz, saya mau nanya mengenai hatam nih. Kalau hatam di bulan Ramadan itu maksudnya kita mulai lagi dari awal sampai akhir gitu Ustaz? Atau boleh misalkan udah yang ada di tengah-tengah gitu Ustaz, terus menghatamkannya di bulan Ramadan gitu Ustaz? Apa memang harus mulai dari awal lagi gitu Ustaz? Mana sih Ustaz? Karena ada yang bilang memang harus mulai dari awal, tapi ada juga ulama yang menyatakan kalau memang kita sudah di tengah-tengah ya kita tinggal menyelesaikan di tengah-tengah itu mesti meneruskan di tengah sampai akhir gitu Ustaz. Nuhun Ustaz. Iya, baik, terima kasih Teh. Baik, sebenarnya kalau lihat urutan gitu kan, kan 30 juz ya, dari juz 1 sampai juz 30. Makanya ada pembukaan Al-Fatihah juga eh, diakhiri dengan surat An-Nas. Tetapi sebenarnya kan 30 juz itu satu kesatuan. Ya, jadi kalau teteh-teteh ibu-ibu sudah sekarang sampai masuk Ramadan itu juz 15, dilanjutkan saja. Justru itu nanti menjadi apa ya? Menjadi motivasi setelah Ramadan itu tidak berhenti gitu kan. Terus itu kan. Justru itu ketika sekarang teteh-teteh ibu-ibu punya hanca, kalau sudah ya hanca itu kan sudah sampai di berapa, berarti itu memang salah satu eh, indikator bahwa rajin ngajinya bukan hanya di Ramadan saja gitu kan. Ya, jadi dilanjutkan saja supaya nanti ya terus berputar gitu kan. Karena memang 30 juz ini kan semua hurufnya sama nilai pahalanya. Ya, jadi kalau sudah juz 15 dilanjutkan saja nanti berarti hatamnya kembali lagi ke juz 15. Tapi nanti di akhir waktu selesai baca surat An-Nas karena memang An-Nas itu adalah akhir daripada mushaf, ya berdoa gitu kan. Ya, jadi tapi secara perhitungan terus itu kan muter. Ya, saya kira itu mau dari awal juga silakan, tapi kalau yang punya hanca dilanjutkan saja, jangan jangan dipotong gitu kan. Nanti juga ketemu lagi gitu kan muter. Mangga teh mau alam. Nah, tur nuhun Ustaz. Berarti bisa ya kayak saya udah ada di tengah-tengah gitu saya terusin aja gitu Ustaz ya sampai akhir. Insya Allah kalau berhenti pas di bulan Ramadan sudah hatam, saya tinggal lanjutin lagi ya Ustadz ya. Berarti daripada nanti saya mengejar mengejar hatam 30, tapi karena kebiasaan banyak orang saya rasa yakin ya kalau baca Al-Quran pasti membacakan artinya gitu ya Ustadz ya. Jadi lebih enak juga ya gitu Ustadz. Baik Ustadz. Atur nuhun Ustadz. Tadi ide Ustadz bagus juga itu. Mungkin nanti MPP ya kita mungkin bisa hatam bareng. Tapi ya itu tadi masalahnya mungkin ada yang udah di tengah kayak saya, ada yang udah mau mulai lagi gitu ya Ustadz. Mungkin di situ aja. Tapi nanti kita pikirkan mungkin kalau ada yang mau mulai dari awal juga nggak apa-apa. Saya bisa ikut juga sih gitu. Baik Ustadz. Pertanyaan berikutnya Ustadz adalah Assalamualaikum Pak Ustadz, izin bertanya. Iya, saya izinkan Teh Leni. Di minggu pertama puasa biasanya masih semangat untuk beribadah. Tapi terkadang naik turun untuk beribadah di bulan puasa. Apakah ada doa khusus biar keimanan kita bertambah atau tetap? Atau apakah ada tips dari Pak Ustadz agar tidak naik turun lagi? Nah, gimana nih Pak Ustadz? Mungkin juga nanti bisa ditanyakan teman-teman yang lain ya tipsnya bagaimana. Mangga Ustadz, nuhun. Ustadz suaranya belum dibuka. Ya, ya. Ya, eh, kehidupan kita kan memang dinamis ya, bagaikan roda katanya kan, di atas, di bawah, di pinggir gitu kan. Begitupun dengan ibadah kita. Karena memang kita manusia, ya kita manusia. Jadi manusia itu berada di tengah, ya. Jadi ada malaikat, ada manusia, ada setan, ya. Dan malaikat itu ya berbuat kebaikan terus, ya. Disuruh bersujud dari awal penciptaan sampai akhir penciptaan, dia bersujud.
Kalau setan ya pembangkang gitu kan. Dia sudah tahu tempatnya itu di neraka. Maka sampai minta ditangguhkan untuk minta banyak teman gitu kan supaya dia banyak teman di neraka. Nah, kita manusia berada di pertengahan antara setan dan malaikat gitu kan. Nah, jadi hal yang wajar ketika eh, ya karena di ayatnya pun tadi seperti itu. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Nah, maka pintar-pintar kita eh, kepada bisikan kebaikan. Nah, maka dengan adanya kajian ini adalah di antara kita menuju kepada bisikan kebaikan, bukan? Nah, jadi pintar-pintar mencari komunitas kebaikan. Nah, jadi iman itu memang yazid wa yanqus, naik dan turun. Ya, kita harus ada partner, maka bersyukur yang sudah berkeluarga. Ya, suami bisa mengingatkan istri, istri bisa mengingatkan suami, itu kan. Ya, ini diantara apa nikmatnya kita sudah berkeluarga bagi yang sudah berkeluarga. Jadi ada saling mengingatkan, ya kan? Ada ketenangan, ada saling mengingatkan. Ya, maka itu ada saling tawasobil hak, saling mengingatkan. Ya, kemudian juga memang kebaikan yang kita lakukan, ya tadi memang keimanan pun yazid wa yanqus, naik dan turun. Ya, kita barengi dengan berdoa. Ya, doanya banyak. Ya, di antaranya kita minta ditetapkan kolbu kita, hati kita di dalam kebaikan. Ya, ya muqallibal qulub, wahai zat yang maha membolak-balikan kolb hati, sabit kolbi ala dinik, tetapkanlah kami terhadap agamamu. Ya, wasarrif qalbi ala ta'atik. Kemudian hadapkanlah kami, ya, hadapkanlah kami kepada ketaatan, supaya mudah berbuat ketaatan. Ya, minimal doanya itu. Nah, jadi ya muqallibal qulub, wahai zat Allah yang membolak-balikkan hati, sabit qalbi ala dinik, tetapkanlah kami terhadap agamamu. Wa iya muqallibal qulub, sarrif qalbi ala ta'atik. Ya. Jadi hadapkanlah ataupun palingkanlah ya kepada ketaatan. Ya, minimal itu doanya. Ya, sekali lagi, ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinik, ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala ta'atik. Nanti bisa ditulis ya doanya, insyaallah. Insyaallah udah hafal karena pendek itu. Kalau mau yang panjang tadi berlindung dari apa kemalasan yang tadi doanya. Ya, mana Teh? Baik Ustadz, atur nuhun. Nanti ya Teh Leni kita juga sebar di grup kita ya, insya Allah. Ustadz, sebelum menutup, saya ingin bertanya Ustadz, kayaknya ini problem ibu-ibu kali ya Ustadz ya gitu kan. Apalagi yang punya anak nih Ustadz. Saya cuma pengen tanya gini Ustadz, kan yang namanya ibu-ibu ya, kita berkutat dari pagi sampai pagi lagi 24 jam lah Ustadz. Kita udah kayak supermarket apa tuh yang Ustadz 7/7, 24/24 gitu Ustadz ya. Yang Hmm. namanya ibu-ibu gitu nggak ada berhentinya ya. Mau sakit, mau segar, mau apapun gitu, tetap harus berkutat dengan keluarga. Nah bulan puasa ini kan katanya kita nggak boleh marah, nahan emosi, nggak boleh galau. Banyak benar ya pokok Ustadz yang nggak bolehnya. Sampai sejauh mana sih Ustadz? Puasa kita itu istilah gini, pasti kadang-kadang terlontar kesal gitu ya Ustadz ya. Misalnya kita kesal terus marahin anak. Katanya kalau kita marahin anak berarti puasa kita cuma dapat lapar dan apa tuh namanya lapar dan dahaga gitu. Pahalanya nggak ada. Saya pengen tahu nih, kalau pandangan para ustadz, para ulama itu sampai sejauh mana sih Ustadz gitu loh. Kalau misalnya kita lagi marah gitu, masa sih Ustadz apa sih yang kita lakukan selama ini hilang begitu saja, lenyap begitu aja. Kalau kalau saya dengar itu langsung kayak down gitu loh Ustadz. Ya sayang banget gitu ya. Tadi kayaknya udah capek-capek apa ngaji segala macam terus hanya karena kita hilaf, marah, terus tiba-tiba terbuang gitu loh Ustadz. Kok kayaknya gampang banget gitu loh Ustadz terbuangnya. Nah ini gimana menurut Ustadz? Nuhun Ustadz. Terima kasih. Eh, ini memang bukan cuma ibu-ibu saja sebenarnya. Ya, bapak-bapak pun ya mudah juga untuk marah itu kan. Makanya saya kemarin melihat video pendek itu kan Teh, terkait dengan apa tuh repressing versi suami dan istri kan. Jadi eh, kalau suami kan kebanyakan kerja katanya di luar itu. Jadi represinya itu
di rumah gitu kan. Ya, ketika istrinya ngajak refreshing, ya suami bilang, ini kan lagi refreshing gitu kan. Ya, sedangkan kalau istri kan kebanyakan memang kerjanya di rumah, refreshingnya keluar gitu kan. Ya memang berbalik gitu kan. Ya, itu memang harus apa mengkompromikan dua dua apa ya hal itu kan. Nah terkait dengan marah, memang ada keterangan terkait dengan ini khusus dibahas tentang puasa. Ya, redaksi hadisnya intinya mungkin saya tidak membacakan secara secara apa ya, secara lengkap. Intinya adalah ya terkait dengan itu, dengan eh, bagaimana ketika kita kesal ataupun bahkan sampai marah. Itu sampai di hadisnya itu disebutkan kalau ada orang yang mengajak kamu berkelahi, ya menyakitimu gitu kan, kemudian ya intinya menyakiti, kemudian membuat kita tidak nyaman, bahkan sampai ada memukul berkelahi, eh, katakanlah ini soimun, saya sedang berpuasa. Nah memang puasa ini melatih betul-betul melatih kesabaran di sana itu kan. Nah ini memang terkait kesabaran ini kalau di dalam pribadi kita memang terkait dengan marah gitu kan. Ya, memang orang kalau sudah apa ya eh, urusan di sisi lain maka urusan ketika sudah berkaitan dengan urusan perut, perut itu kan lapar ya. Ya, sudah berkaitan dengan isi perut, udah itu bawaannya marah itu kan. Ya, makanya di sisi lain tadi eh, itu hal yang apa ketika tadi kita menyampaikan dalam sejarah itu ada peperangan, ya mungkin di sisi lain kan secara ini kan eh, saya kira ada emosi juga gitu kan. Walaupun dalam Islam itu kan ketika berbuat kebaikan bahkan ketika perang pun kan ada etikanya gitu kan, ada aturannya gitu kan. Tetapi memang ketika sudah tadi yang diambil itu adalah ketika dari lapar sedang berpuasa ya semangatnya tadi kan, semangat berjuangnya gitu kan. Nah, memang secara kondisi itu memang sensitif ketika orang sedang berpuasa itu kan karena tadi lapar gitu kan. Ya, maka disinggung dalam hadis ini sampai dikatakan ya ketika ada orang yang mengajak berkelahi bahkan sampai mencelakakanmu itu katakan ini soim, saya sedang berpuasa sampai 3 kali itu. Ya, jadi di sini melatih kesabaran. Nah, maka terkait dengan marah itu eh, juga motivasi bagi kita. Ya, seseorang yang bisa menahan marah itu kan balasannya tidak main-main. Dalam hadis itu apa? Surga. La taghdab wa lakal jannah. Jangan marah bagimu surga. Nah, berarti memang marah ini ya walaupun memang marah kan ada dua hal gitu kan. Ada yang baik, ada yang ketika kita dilecehkan dan kita tidak marah dalam arti yang positif kan itu dipertanyakan juga keimanan. Nah, tetapi marah yang kita bahas adalah marah yang tidak tidak jelas sebabnya itu kan. Ya, jadi terkait marah ini ya eh, juga termasuk ciri orang yang kuat gitu kan. Ya, ketika ada sahabat yang bertanya, orang yang kuat itu yang bagaimana? Ya, yang kuat itu bukan orang yang bisa ngangkat apa tuh barbel ataupun besi yang berapa ton, tapi dia yang bisa menahan amarahnya. Karena setiap kita memang punya apa ya? Punya peluang untuk marah gitu kan. Ya, punya peluang untuk marah, makanya sampai di apa? Sampai disebutkan bagaimana supaya kita terhindar dari kemarahan. Posisinya saja kan diatur gitu kan. Ketika kita marah sedang berdiri maka coba duduk gitu kan. Eh, juga berwudu karena memang darah marah itu kan datangnya dari setan, dari api dipadamkan, diredamkan dengan air wudu gitu kan. Nah, jadi ini puasa melatih kesabaran kita ya. Jadi apa? Sampaikan sama diri kita ketika akan marah, saya sedang berpuasa gitu kan. Jangan sampai tadi ya dirusak pahala sudah. Ya puasa kan capek gitu kan, menahan menahan dahaga gitu kan. Maka insya Allah dengan di antara hikmah puasa itu adalah menahan kita dari emosi. Jadi emosinya mudah mudah teratur. Gitu kan. Demikian teh mungkin yang bisa disampaikan terkait dengan marah dan tadi apa berpuasa. Enggak. Baik Ustadz Atunun pisan. Jadi pada saat kita mau emosi, kita harus ngomong sama diri kita sendiri. Tips Ustadz adalah saya lagi puasa, saya lagi puasa, saya Saya lagi sedang puasa gitu. berpuasa.
Jadi kayak menyentil diri sendiri gitu ya Ustadz ya. Baik, tur nuhun Ustadz tipsnya. Saya rasa udah nggak ada pertanyaan lagi ya. Waktunya juga sudah pas Ustadz, sudah jam 5.30 di sana ya Ustadz ya. Saya ingin mengabarkan juga bahwa kita akan kembali ke hari Rabu. Kajian akan kembali lagi ke hari Rabu selama bulan puasa. Alhamdulillah nanti kita bisa membahas mengenai minggu pertama puasa gitu ya Ustadz ya, minggu kedua puasa, minggu ketiga puasa. Tapi mungkin Ustadz hari terakhir bulan Ramadan itu kan Lebaran jatuh hari Rabu Ustadz ya. Jadi bertepatan dengan kita gitu loh Ustadz, dengan kajian kita. Mungkin di hari terakhir itu akan kita pindahkan, kalau tidak Senin mungkin nanti hari Jumat gitu. Mungkin persiapan sudah Lebaran atau mungkin kita sesudah Lebaran kita bahas. Tapi tergantung juga sih Ustadz gimana kebisaan Ustadz juga ya nanti. Karena kan saya rasa Ustadz juga mungkin ada yang pulang kampung ya Ustadz ya. Tapi Ustadz mah kampungnya di Ciamis juga ya Ustadz, nggak jauh-jauh ya Ustadz ya, di situ-situ juga ya. Gitu kan. Iya. Iya baik. Iya. Baik Ustadz, mungkin bisa ditutup dengan kesimpulan. Saya juga sebelum Ustadz membacakan kesimpulan, nggak bacakan ya Ustadz ya, langsung membuat kesimpulan ya Ustadz ya. Saya mohon maaf lahir batin ibu-ibu atas nama juga grup MPP Majelis Pengajian Perancis. Mohon maaf lahir batin bila ada kesalahan selama kajian ini, juga kesalahan yang sebelum-sebelumnya mungkin karena kita kan ingin memasuki bulan Ramadan, bulan penuh berkah. Tolong dimaafkan bila saya ada kesalahan. Insya Allah kita bisa menjalankan dengan hati yang jauh lebih tenang, hati yang bersih. Penyampaian saya yang kedua adalah Alhamdulillah buku MPP sudah tayang Ustadz dalam bentuk e-book. Ini bisa dibaca secara gratis nanti. Jadi yang mau baca silakan. Isinya adalah mengenai pengalaman-pengalaman wanita muslimah di Perancis. Bagaimana sih cara mereka tuh dalam mengatasi mungkin kehidupan, bagaimana mereka bisa tetap istiqomah, pengalaman-pengalaman yang insya Allah bisa memberikan manfaat. Nanti kita share linknya di grup WhatsApp, juga di Facebook, di IG, buat siapa aja yang ingin membacanya, silakan. Insya Allah nanti mungkin kedepannya akan kita bikin dalam bentuk cetak. Sekarang kita bikin e-book dulu supaya mungkin syiarnya juga lebih banyak Ustadz ya, bisa dibaca, diakses oleh banyak orang. Terima kasih yang sudah partisipasi pada buku ini. Ustadz juga salah satunya sudah memberikan sambutan. Terima kasih juga untuk Teh Alfi, juga Teh Dela, Teh Dewi yang juga sudah membantu jalannya e-book ini bisa bisa ada gitu ya, bisa launching, bisa bisa. Ah ini linknya ada. Kalau kita lihat di chat, silakan dilihat di chat linknya nih, direkam aja deh linknya, nanti bisa dilihat. Itu covernya itu yang buat adalah Alhamdulillah Teh Dela. Penyunting untuk bisa jadi e-book itu adalah Teh Alfi. Kemudian ada Teh Dewi yang memberikan logo MPP. Saya sebagai tim support dan juga ikut penyunting pertama. Kemudian penyunting kedua adalah Teh Alfi. Alhamdulillah Ustadz, MPP ini bisa apa siapa namanya bisa menghasilkan suatu karya Ustadz. Insya Allah ke depan Amin. kedepannya akan terus seperti itu. Baik Ustadz, mangga saya udah kebanyakan ngomong dari tadi. Nanti dosa lagi Ustadz ya, salah lagi ngomongnya ya. Padahal udah minta maaf. Sok Ustadz, mangga silakan ditutup Ustadz dengan kesimpulan dan doanya. Mangga Ustadz. Baik Teh, terima kasih atas nuhun Teh Dini dan teteh-teteh ibu-ibu semuanya. Eh, saya menyampaikan selamat barakallahu fikum atas bukunya dalam bentuk e-book, mudah-mudahan memberikan manfaat dan keberkahan untuk semuanya. Ya. Insya Allah menjadi ladang pahala kebaikan semuanya yang berkontribusi tadi telah disampaikan. Terima kasih semuanya. Kita sama-sama akhiri majelis ini dengan doa dan kesimpulannya biasanya dalam sebuah pantun, tapi pantunnya tidak ada ya Teh. Pantunnya tidak ada. Nanti insya Allah kita ketemu lagi di lain waktu, dan insya Allah berdasarkan perhitungan nanti hari Senin sudah mulai berpuasa, walaupun di Indonesia kalau pihak pemerintah itu menunggu sidang isbat dari kementerian. Tapi mudah-mudahan bisa sama-sama kita akhiri dengan doa. Terima kasih teteh-teteh ibu semuanya. Selamat nanti memasuki bulan puasa, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat, berada dalam keberkahan dan
Allah senantiasa melindungi dan Allah senantiasa membimbing kita semua di dalam kebaikan dan ketaatan, terutama selama bulan Ramadan dan nanti bulan-bulan setelahnya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala habibina wa syafiina wa Muhammad, amin ya rabbal alamin. Hamdan hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukur kama yanbaghi li jalali wajhika. اللهم اهدنا واهد بنا واجعل سببا للاهتداء. اللهم طول وبارك امورنا يا رب. اللهم صحح أجسادنا. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك. اللهم ثبت إيماننا وأحسن أخلاقنا وإلى الخير طلبنا وعن الشر بعدنا واقض حوائجنا في الدين والدنيا والآخرة. اللهم سلمنا إلى رمضان. اللهم سلمنا إلى رمضان وسلم لنا رمضان وسلم لنا رمضان وتسلمه منا متقبلا يا رب العالمين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Amin. Atur nuhun, terima kasih, thank you, merci semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Terima kasih Ustadz. Saya pribadi mohon maaf lahir batin kepada Ustadz juga. Amin. Insya Allah kita bertemu minggu depan Ustadz, hari Rabu, bulan Ramadan. Insya Allah kita dalam keadaan sehat walafiat, segar semuanya, semangat, nggak ada yang mager, nggak ada yang galau ya Ustadz ya. Amin ya rabbal alamin. Saya tutup kajian ini dengan jangan lupa sekali lagi, tolong dilihat linknya ini, bukunya bagus-bagus kok, tulisannya juga bagus-bagus. Itu pengalaman yang ditulis itu adalah pengalaman yang keluar dari hati yang paling dalam, gitu ya Ustadz ya. Jadi insya Allah banyak memberikan manfaat. Mangga, mumpung lagi gratis nih, jadi kita sama-sama saling mengisi siar-siar ini, insya Allah jadi manfaat juga nanti. Amin. Kita tutup pengajian ini. Sebelum kita masuk ke bulan Ramadan, sama-sama kita membacakan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah kita bertemu Rabu depan. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Teh Dini, Pak Ustadz, Teteh-teteh semua.